Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Cilik 5C. Video ini akan membahas muatan seni, budaya, dan prakarya di tema 6. Jadi di subtema 1 kita belajar tangga nada, subtema 2 kita belajar pola lantai, tarik kreasi daerah, subtema 3 kita belajar cerita bergambar atau gambar cerita kalau di LKS ya. Oke, yang pertama, tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada. Nada-nada pokok disusun sedemikian rupa sehingga berurutan. Ada banyak sebetulnya tangga nada, tapi yang dikenalkan di level SD, di sini ada diatonis dan pentatonis. Apa bedanya? Anak-anak bisa lihat di video, di tabel nggih. Yang pertama jumlah nada pokoknya. Kalau diatonis 7. Diatonis itu ya yang seperti anak-anak tahu. Dari do sampai si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 nggih, coba dihitung. 7 itu. Kalau pentatonis, penta, 5. Ada 5 nada pokok saja. Nah, pentatonis itu ada 2 jenisnya. Ada pelok, ada slendro. Pelok itu do, mi, fa, sol, si, do. Kurang apa kalau dibandingkan dengan diatonis? Tidak ada re dan tidak ada la. Itu pelok cirinya. Kalau slendro tidak ada fa dan tidak ada si. Nah, ini anak-anak harus hati-hati ya. Informasi di LKS itu salah, nak. Kebalik antara pelok slendronya. Coba nanti di orek-orek sendiri, diperbaiki sendiri ya. Ini sudah Ustazah tanyakan langsung ke Sarjana Karawitan. Sudah betul insya Allah. Nah, jarak antar nada pokoknya, kalau ini Ustazah tidak akan membahas dalam karena Ustazah sendiri tidak ada bekal pengetahuan yang cukup untuk membahas nada. Tapi kalau di buku itu tertulis kalau diatonis nadanya 1,5. Dari mana kita tahu? Ini biasanya anak-anak yang bisa main piano, paham ini biasanya ya. Lalu kalau yang pelok itu jaraknya ada 2, ada setengah, ada 1. Kalau yang slendro ada 1 dan 1,5. Polanya seperti ada di tabel, nggih. Nah, contoh alat musik kalau diatonis itu biasanya alat-alat musik barat, contoh piano, organ, ya. Itulah yang biasa digunakan ya di musik-musik barat. Kalau pentatonis itu biasa digunakan untuk gamelan-gamelan Indonesia. Tidak hanya Jawa, luar Jawa juga pakai tangga nada pentatonis. Di subtema ini kita akan fokus membahas perbedaan antara tangga nada pelok dan slendro. Keduanya sama-sama pentatonis. Apa bedanya? Susunan nada pokoknya tadi beda. Kalau yang nggak ada re sama la, berarti pelok. Kalau nggak ada fa sama si, berarti slendro. Paham ya? Yang nomor 2, kesan nadanya. Jadi kalau kita menyanyikan, kalau kita mendengar seseorang menyanyikan lagu pakai tangga nada pelok, itu nanti kita pendengarnya akan merasa tenang, hormat, kalem, sehingga tangga nada ini biasa digunakan untuk lagu-lagu pemujaan, bisa. Nah, kalau slendro kebalikannya. Ketika seseorang menyanyikan lagu menggunakan tanda nada slendro, nanti perasaan di kita sebagai pendengar itu merasa gembira, lincah, semangat. Contohnya, contoh lagu yang pakai tangga nada pelok ya. Ini sudah contohkan sedikit biar kalian bisa merasakan kesannya. Walaupun suara Ustazah jelek, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kesan ya. Mohon maaf kalau ada nada-nada yang meleset. Ini gambang suling contohnya untuk yang pelok ya. Gambang suling ngumandang suarane, tulat tulit kapena unine, unine mung ngrenyohake
Iya, itu yang gambang suling, pelok. Tenang, hormat, memuja, kalem. Slendro beda, contohnya dicublak-cublak suweng. Lagunya pasti yang Putri udah tahu ini. Cublak-cublak suweng, suwengi tinggal endar, membuka tundong kudel, pak gempong lera-lere, sopo guyu ndelik ake sir, sirpong delik gosong sir, sipong delik gosong. Beda ya, kesannya beda ya. Yang satu tadi yang gambang suling kalem, yang ini lebih lincah gitulah ya. Subtema 1 sudah selesai loh, Nak. Sekarang kita beralih ke subtema 2, pola lantai tari kreasi daerah. Ini seni tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai itu adalah bentuk atau formasi yang dibuat penari di ruang tari, di ruang tari, di sebuah tarian, maaf salah, di sebuah tarian. Jadi tarian-tarian itu ada formasi-formasinya tersendiri ya. Pola lantai itu umumnya dibagi menjadi dua, garis lurus dengan garis lengkung. Sudah jelas perbedaannya. Kalau garis lurus ya tidak ada lengkungan, semuanya lurus. Begitupun garis lengkung, mudah mengenalinya nggih. Garis lurus bisa dimodifikasi, dikembangkan menjadi bentuk segi 5, segi 3, segi 4, dan lain-lain. Lengkung bisa setengah lingkaran, menghadap depan, belakang, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 1 lingkaran, dan seterusnya. Nah, di tayangan itu ada tari saman dari Aceh ya. Itu membentuk garis horizontal. Ada tari kapur sirih dari Bengkulu, garisnya lengkung, lengkung ke depan. Mereka ke depan menghadap ke penonton. Lalu ada tari pendet dari Bali. Ini sebetulnya tidak terlalu jelas formasinya ya, apakah lengkung atau lurus sebetulnya ya. Kalau ada yang menjawab lurus, sebetulnya juga sudah betulkan itu. Lurus juga sepertinya. Lalu ada tari piring di Sumatera Barat. Tari piring ini bentuknya terlihat segi 4, lurus ya. Lurus segi 4. Subtema 2 sudah selesai. Kita ke subtema 3. Cepat sekali ya. Tentang cerita bergambar. Kalau subtema 1 seni musik, subtema 2 seni tari, subtema 3 seni rupa. Lengkap seninya ya. Menggambar. Cerita bergambar atau saya menyebutnya ilustrasi. Buat apa sih cerita bergambar itu? Untuk menceritakan suatu peristiwa, suatu adegan. Tidak hanya gambar tok. Gambarnya harus punya makna. Nah, jadi tujuan utamanya 2, ilustrasi itu. Memperjelas dan memperindah, membuat indah. Nah, apa yang harus kalian kuasai di subtema 3 ini? Yang pertama, kalian harus paham makna di balik cerita bergambar itu apa. Cerita bergambar ini bisa kita jumpai di dalam buku cerita, majalah, buku pelajaran pun ada. Di poster, di brosur, atau di sampul-sampul buku. Nah, di tayangan itu saya ambil sampul buku ya. Judulnya Berani Lawan Corona. Maknanya apa berarti? Menceritakan seluk-beluk penyakit corona dan upaya pencegahan penularannya. Yang kedua, apa yang harus kita kuasai, Ustazah? Yang harus anak-anak kuasai adalah membuat cerita bergambar. Baik buruk gambaran kalian, Ustazah hargai. Dengan teknik pewarnaan di antara dua ini. Apakah teknik kering? Artinya nggak pakai campuran air ya. Contohnya pensil, kapur, krayon, dan bahan lain yang tidak butuh air. Ada juga teknik basah. Teknik basah ini pewarnanya dicampur dengan air. Contohnya cat air, cat poster, tinta Cina. Tinta Cina itu biasa digunakan untuk melukis kaligrafi huruf Cina biasanya. Dan lain-lain. Sudah selesai nak muatan SPDB kita satu tema ini, tema 6 ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Google Classroom atau YouTube ini. Jangan lupa kalian harus mengomen, memberi komentar. Saya sudah menyimak Ustazah di video YouTube ya. Selamat mengerjakan tugas SPDB-nya.
Kurang lebihnya sudah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.